Kalian kenapa sih? Malah rebut-rebutan jawaban. Nih, mendingan lu pada dengerin penjelasan gue tentang biografi H. Agus Salim. H. Agus Salim lahir dengan nama Masyhudul Haq, berarti pembela kebenaran. Lahir di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 8 Oktober 1884. Meninggal di Jakarta, Indonesia, 4 November 1954 pada umur 70 tahun. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Pendidikan dasar ditempuh di Europese Language School (ELS), sekolah khusus anak-anak Eropa. Kemudian dilanjutkan ke HBS di Batavia. Ketika lulus, ia berhasil menjadi lulusan terbaik di HBS se-India Belanda. Setelah lulus, Salim bekerja sebagai penerjemah di pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri pada tahun 1906. Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja di konsulat Belanda di sana. Pada periode inilah Salim berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang masih merupakan pamannya. Salim kemudian terjun ke dunia jurnalistik sejak tahun 1915 di harian Neraja sebagai redaktur 2. Setelah itu diangkat menjadi ketua redaksi, menikah dengan Zainatun Nakar dan dikaruniai 8 orang anak. Kegiatannya dalam bidang jurnalistik terus berlangsung hingga akhirnya menjadi pemimpin harian Hindia Baru di Jakarta. Kemudian mendirikan Surat Kabar Fajar Asia dan selanjutnya sebagai redaktur harian Mustika di Yogyakarta dan membuka kantor Advice and Informati Bureau Penerangan OMOM AIPO. Bersamaan dengan itu, Agus Salim terjun dalam dunia politik sebagai pemimpin Sarekat Islam. Itulah Agus yang terlahir sebagai anak keempat dari pasangan Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab pada tanggal 8 Oktober 1884 di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Mengunjungi negara-negara Islam di Timur Tengah pada 4 April tahun 1947. Tugasnya adalah membawa misi diplomatik perjuangan Indonesia, terutama membawa misi pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia. Berkat usaha dan kepandaian penggunaan bahasa Arab yang dimilikinya, Indonesia mendapat pengakuan secara de jure dan de facto berturut-turut dari Mesir pada 10 Juni 1947, Suriah 2 Juli tahun 1947, Irak 16 Juli 1947, Afghanistan 23 September 1947, dan Arab Saudi 21 November 1947. Upaya lain Haji Agus Salim dalam memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia mencapai titik kulminasi pada Agustus tahun 1947. Pada saat itu, Haji Agus Salim ditunjuk sebagai salah satu delegasi Indonesia untuk menghadiri sidang Dewan PBB di New York. Salah satu agenda dalam sidang tersebut adalah pembahasan masalah agresi militer Belanda I yang terjadi di Indonesia. Pada awalnya, masalah tersebut kurang mendapat perhatian dari negara-negara anggota PBB. Situasi ini berubah setelah Agus Salim menyampaikan pidato di hadapan para peserta sidang PBB. Berkat ketangkasan mengolah kata dan fakta, pandangan dunia khususnya negara-negara barat berubah. Negara-negara barat mulai menunjukkan simpati dan menyatakan kesediaannya untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Sumitro Djoyohadikusumo. Pertama-tama, saya akan membahas tentang biografi Sumitro Djoyohadikusumo. Sumitro Djoyohadikusumo adalah ahli ekonomi yang berhasil menemukan sistem ekonomi gerakan benteng. Sumitro Djoyohadikusumo menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada masa Kabinet Nasir. Sistem ekonomi gerakan benteng ini bertujuan untuk memberikan lisensi impor bagi pribumi. Sumitro Djoyohadikusumo sendiri lahir pada tanggal 29 Mei 1917 di Kebumen, Jawa Tengah.
Sumitro Jaya Hadikusumo lahir dari pasangan suami istri R.M. Margono Jaya Hadikusumo dan Siti Katuemi Wirodiharjo. Beliau meninggal pada usia 84 tahun pada tanggal 9 Maret 2001 di Rumah Sakit Dharma Nugraha, Jakarta Timur akibat penyakit jantung yang dideritanya. Kemudian, jenazahnya dimakamkan di Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta. Peran Sumitro Jaya Hadikusumo sendiri dalam kemerdekaan Indonesia yaitu menyusun pembuktian diplomasi Belanda. Perjuangan Sumitro Jaya Hadikusumo dimulai saat ia menempuh pendidikan di Belanda. Saat itu tersebar berita tentang memanasnya hubungan Indonesia-Belanda. Bahkan permasalahan tersebut dibahas secara khusus dalam sidang PBB di London. Mendengar berita tersebut, Sumitro membulatkan tekadnya untuk kembali ke Indonesia dan membantu perjuangan terhadap pengakuan kedaulatan Indonesia. Sumitro bersama Perdana Menteri Sultan Syahrir dan Mr. Zairin menyusun argumentasi baru untuk menghadapi Belanda secara diplomasi pada 14 Maret 1946. Sumitro, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Charles Tambu, dan Sujatmoko hadir di sidang Dewan Keamanan PBB di Leicester setelah adanya penolakan terhadap agresi militer Belanda pada 21 Juli 1947. Masalah ini kemudian dibawa ke Dewan Keamanan PBB oleh India dan Australia. Sumitro menjadi orang yang membawa memorandum kepada pejabat sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu Robert E. Lovett. Hal ini dilakukan setelah agresi militer Belanda kedua, yaitu pada 19 Desember 1948. Ia kemudian meninggalkan New York untuk menghadiri konferensi Asia yang membahas masalah Indonesia di New Delhi, India pada 18 Januari 1949. Nah, ia bergabung dengan delegasi Indonesia pimpinan Mr. A.A. Maramis. Sumitro memang dikenal sebagai orang yang ceplas-ceplos. Ia bahkan tidak segan melontarkan kritikan kepada pemerintah yang saat itu dipimpin oleh besannya, yaitu Presiden Soeharto. Selain ceplas-ceplos, Sumitro juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Walaupun pernah 5 kali menjadi menteri, ia tetap rendah hati. Biografi Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padangpanjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909. Dia meninggal di Zurich, Swiss, pada tanggal 9 April 1966 pada umur 57. Sultan Syahrir adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Ia meninggal dalam persaingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Jakarta. Syahrir menganyam sekolah dasar ELS dan sekolah menengah Mulo terbaik di Medan. Hal ini mengantarkannya kepada berbagai buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Malamnya, Sultan Syahrir mengamen di Hotel De Weer, yang kini bernama Hotel Natur Dharma Delhi. Hotel ini khusus untuk tamu-tamu Eropa. Pada tahun 1926, ia selesai dari Mulo dan masuk sekolah lanjutan atas AMS di Bandung, sekolah termahal di Hindia Belanda pada saat itu. Di sekolah itu, dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia atau yang disebut juga Batovis sebagai sutradara, penulis, skenario, dan juga aktor. Hasil mentas itu dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan yang bernama Jahja Volksuniversiteit atau Cahaya Universitas Rakyat. Syahrir melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Di sana, Syahrir mendalami sosialisme secara sungguh-sungguh. Ia berkutat dalam teori-teori sosialisme. Ia akrab dengan Solomon Tas, ketua klub mahasiswa Sosial Demokrat, dan istrinya Maria Ducteu yang kelak dinikahi Syahrir. Meski sebentar, kelak Syahrir menikah kembali dengan Popi, kakak tertua dari Sujatmoko dan Miriam Budirjo. Peran Sultan Syahrir dalam kemerdekaan Indonesia.
Meski jatuh bangun akibat berbagai macam tantangan di kalangan bangsa sendiri, Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, sampai Kabinet Syahrir III konsisten memperjuangkan kedaulatan RI lewat jalur diplomasi. Syahrir tak ingin konyol menghadapi tentara sekutu yang dari segi persenjataan jelas lebih canggih. Diplomasinya kemudian berbuah kemenangan sementara. Inggris sebagai komando tentara sekutu untuk wilayah Asia Tenggara mendesak Belanda untuk duduk berunding dengan pemerintah Republik. Secara politik, hal ini berarti secara de facto sekutu mengakui eksistensi pemerintah Republik Indonesia. Jalan berliku diplomasi diperkeruh dengan gempuran aksi militer Belanda pada 21 Juli 1947. Aksi Belanda tersebut justru mengantarkan Indonesia ke Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri Kabinet Syahrir III. Syahrir diutus menjadi perwakilan Indonesia di PBB. Dengan bantuan Biju Patnaik, Syahrir bersama Agus Salim berangkat ke Lex Sukses, New York melalui New Delhi dan Kairo untuk menggalang dukungan India dan Mesir. Pada 14 Agustus 1947, Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB, berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia. Syahrir mengurai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban aksara lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian, secara piawai Syahrir mematahkan satu persatu argumen yang sudah disampaikan wakil Belanda, Elko van Clevens. Dengan itu, Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang memperjuangkan kedaulatannya di gelanggang internasional. PBB pun turut campur, sehingga Belanda gagal mempertahankan upayanya untuk menjadikan pertikaian Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negerinya. Van Clevens dianggap gagal membawa kepentingan Belanda dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Sebagai berbagai kalangan Belanda menilai kegagalan itu sebagai kekalahan seorang diplomat ulung yang berpengalaman di gelanggang internasional dengan seorang diplomat muda dari negeri yang baru saja lahir. Van Clevens pun ditarik dari posisi sebagai wakil Belanda di PBB menjadi duta besar Belanda di Turki. Syahrir populer di kalangan para wartawan yang meliput sidang Dewan Keamanan PBB, terutama wartawan-wartawan yang berada di Indonesia semasa revolusi. Beberapa surat kabar menamakan Syahrir sebagai The Smiling Diplomat. Syahrir mewakili Indonesia di PBB selama 1 bulan dalam 2 kali sidang. Pimpinan delegasi Indonesia selanjutnya diwakili oleh Lambertus Nicodemus Palar atau LN Palar sampai tahun 1950. Nicodemus Palar atau biasa dikenal oleh singkatannya LN Palar atau akrabnya Babe Palar lahir di Rurukan, Tombohon, Sulawesi Utara pada 5 Juni 1900 dan meninggal di Jakarta pada 12 Februari 1981 pada usia 80 tahun. LN Palar ini merupakan tokoh dan diplomat dari Provinsi Sulawesi Utara yang pada 1947 berhasil mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memerintahkan Belanda melakukan gencatan senjata dengan Indonesia. Dia juga berhasil meyakinkan eksistensi Indonesia kepada perwakilan negara-negara di PBB. Anak dari Gerrit Palar dan Jacoba Lumanau balik ke masa lalunya setelah
tamat sekolah dasar di kampung halamannya dan sekolah menengah di Tondando, ia lantas merantau keluar pulau dengan melanjutkan studi di Yogyakarta. Di Yogyakarta, Palar menjadi siswa Algemeen Middelbare School atau bisa disebut AMR dan tinggal bersama Sam Ratulangi. Berkat seniornya, Palar mulai tertarik dengan gagasan nasionalisme hingga bergabung dengan Perhimpunan Pemuda Jo Minahasa. Minat Palar di kancah pergerakan semakin besar seketika ia kuliah di Teknik School atau sekarang ITB. Setelah lulus dari ANS Yogyakarta pada 1922. Di sini, ia untuk pertama kalinya berjumpa dengan Soekarno dan kaum nasionalis lainnya. Pertemuan inilah yang makin memantik jiwa nasionalismenya. Palar sempat pulang ke Minahasa lantaran sakit parah. Beruntung kondisinya perlahan membaik. Alhamdulillah ya. Lalu pada tanggal 1924, Palar datang ke Batavia untuk kuliah di Rechtstudie School atau jika bakalnya tuh Fakultas Hukum di UI. Gila, keren banget ya. Udah di ITB, UI lagi. Nah, dengan mengenyam pendidikan tinggi, semestinya karir Palar berjalan mulus kan? Tapi gak semudah itu Forgiso. Terjadi pemberontakan PKI pada 1926, membuatnya harus hengkang ke luar negeri untuk mencari perlindungan. Ia memilih kabur ke luar negeri karena pilihan politiknya sebagai aktivitas kiri. Ketika kuliah di Batavia, ia bergabung dengan kelompok kiri melalui J.S. Stokvis, Ketua Indonesian Social Democratic Party atau ISDP atau Partai Sosialis, yang juga anggota Volksraad, Dewan Rakyat. Di negeri Belanda yang lebih terbuka menerima paham kiri, Palar melanjutkan pendidikan tingginya di Amsterdam. Nantinya pada 1945 ia meraih gelar doktorat di Rotterdam. Gila, salut. Palar menjadi semakin merah di negara penjajahnya. Pada 1930 ia menjadi anggota Social Democratic Arbeid Party atau SDAP atau Partai Buruh Sosial. Dari situ ia turut memperjuangkan hak kemerdekaan nasional untuk Indonesia tanpa syarat. Mungkin kalian menganggap A.N. Palar ini kenapa terus mendukung Belanda melulu. Bukan kayak gitu guys. Dia sebagai Direktur Persburai Indonesia Persindo di Belanda, ia sering mengirimkan artikel-artikel equal politik, sosial, dan demokrasi ke tanah air. Ia juga sempat ke tanah airnya untuk mengecek gimana sih situasinya. Dan balik ke Belanda lagi, menuliskan apa saja yang ditemuinya. Di Belanda, dia kayaknya makin cerang banget tuh. Terus habis itu Palar menjadi anggota Tweede Kamer yang mewakili Partij van de Arbeid atau PSDA
Di situ juga ada parlemen asal Indonesia juga, yaitu Rosdam Effendi dan Setiajid. Namun relasi antara Palar sama pantainya merenggang ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45. Palar Indonesia merdeka, otomatis Palar bakal mendukung kan, bakal mempromosikannya ke Belanda, termasuk parlemen ini, hingga para petinggi PFDA belum bisa menerima kemerdekaan bangsa Indonesia. Gak suka lah, intinya namanya juga orang Belanda kan. Nah, orang-orang PFDA ini, teman-temannya semakin kesal karena Palar terus mendesak untuk mendukung kemerdekaan RI sekaligus mengakui kepemimpinan Soekarno dan berkata, jika kita mengakui kenyataan adanya Republik Indonesia, maka kita harus mengakui Soekarno sebagai presidennya. Dan lama-kelamaan Palar sadar lah posisinya di pantai sama parlemen terancam. Tapi ia selalu terus menyuarakan hak-hak Indonesia sebagai negara merdeka. Termasuk menentang ambisi Belanda yang ingin menjajah Indonesia lagi. Nah, ketika parlemen Belanda menyetujui agensi militer pada 1947, Palar mengecam keras dan mundur dari Tweede Kamar sekaligus dari partainya. Perannya dalam kemerdekaan Indonesia yaitu Palar berjasa mengatasi konflik antara Indonesia dengan Belanda dan mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda serta menjadikan Indonesia sebagai masuk ke dalam keanggotaan PBB. Saat Indonesia menjadi anggota ke-60 di PBB, pada 28 September 1950, Palarlah yang berpidato sebagai perwakilan Indonesia di muka sidang umum PBB.